C. Permohonan amplop nomor 1 dengan argumentasi pro. Mohon disimak baik-baik pernyataannya. Kebijakan transisi total menuju masyarakat tanpa uang tunai atau cashless society pada tahun 2030 berpotensi melanggar amanat ketetapan MPR nomor 16/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi yang mewajibkan penerapan demokrasi ekonomi dengan mengedepankan keadilan serta perlindungan bagi golongan ekonomi lemah. Waktu Anda berargumentasi 120 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, dengan judul pertemuan kami dari tim C Panitia Celidia pada Paraman menyatakan pro dengan mosi kita pada kali ini dikarenakan dengan penggunaan e-money ini merupakan bentuk adaptasi kita di era globalisasi ini, dan juga penggunaan e-money dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pemalsuan uang, pencucian uang, dan korupsi yang dapat mencederai sila kelima Pancasila pada butir ke-8, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. hal ini tentunya sejalan dengan tujuan negara pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, pada tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi memang hal tersebut juga didukung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat kedua dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Memang dalam hal ini pekerjaan tentunya akan diberikan gaji. Jika gaji diserahkan secara cashless atau non tunai, hal tersebut malah akan membuat beberapa daerah seperti daerah terpencil, daerah 3T dan seterusnya mungkin akan kesusahan untuk mendapatkan gaji tersebut. Apalagi jika kita melakukan transisi total menuju masyarakat yang menggunakan e-money total atau tanpa adanya uang cash, ini dapat mendiskriminasi atau mengurangi hak-hak bagi masyarakat yang tidak dapat melakukan hal tersebut, seperti lansia misalnya, ataupun masyarakat di daerah tertinggal atau terpencil atau masyarakat miskin, sehingga ini bertentangan dengan pasal 28 ayat kedua mengenai hak seseorang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Selanjutnya, Ini dinaungi oleh pasal 1 ayat 2 yang mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Selanjutnya, Kebijakan transisi total bagi masyarakat cashless itu tidak akan bisa terlaksana karena berdasarkan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menjelaskan dan mengatur tentang tindak pidana terhadap siapapun di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang menolak transaksi berupa cash atau uang tunai. Dan hal ini tidak bisa dilakukan secara sederhana karena pemerintah perlu memperhatikan teknologi di daerah, berkeadilan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami dari tim C Panitia Celidia pada Paraman menyatakan pro terhadap Waktu habis.